83. Tunggu dulu ya, tunggu 3 menit lagi. Yuk, silakan dilakukan dulu presensi ya. Ini yang sebelah kiri A, sebelah kanan B. Ini ada yang baru masuk kayaknya. Siapa nih? Adinda. Iya, Ramadan, nanti saya upload ya. Saya lupa uploadnya. Ini silakan presensi dulu ya. Maaf Pak, belum kelihatan Pak. Itu. Oh iya, sudah Pak. Udah kelihatan belum? Sudah Pak. Udah ya, ini A dan ini B ya. Pak mau nanya Pak, kalau yang nggak bisa absen barcode gimana ya Pak? Yang nggak bisa absen barcode, ya selain absen di sini, absen juga di komentar ya. Sama ketua kelas selalu di list setiap minggunya yang misalnya dia pakai iPhone nggak bisa bisa pocket itu di list aja setiap minggunya, nanti pas di akhir nanti dilaporkan aja ke saya dan Bu Gati ya. Gitu ya kan, nggak semua, nggak banyak kan yang nggak bisa. Usahakan pakai barcode biar mengurangi kerjaan ya. Yang di list itu
Yang tidak bisa barcode aja ya, Pak? Iya, yang nggak bisa barcode aja. Yang nggak bisa absen nanti, yang nggak bisa absen pakai barcode ini. Silakan ya di absen. Ini kelas A. Nah, ini A. Ini B. Sudah ya? Sudah? Ya. Berarti kalau diam berarti sudah ya? Aduh. Ah, belum. Oh, belum. Ini rekamannya udah jalan belum? Sudah Pak. Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah. Nah, sekarang kita presensi aja dulu. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Ya udah, kita masuk ya materi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita ya minggu lalu sudah ya kita belajar bab ketiga kita ya tentang titrimetri dari definisi sampai ke ya istilah-istilah penting. Kemudian ya istilah penting yang kita pelajari kan dari titran, larutan standar itu apa, titik akhir itu apa, titik ekivalen itu apa, terus indikator fungsinya apa, itu sudah kita pelajari. Kemudian macam-macam ya indikator apa saja sih yang menunjukkan bahwa titik akhir itu sudah tercapai. Nah, titik ekivalen itu sudah tercapai. Di mana kita mengakhiri titrasi itu disebut sebagai titik akhir titrasi. Di mana kita mengharapkan titik akhir yang kita lakukan itu sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Kemudian soal-soal pun sudah kita bahas juga dari saya maupun ketika hari Kamis dari Pak Han dan Bu Leti. Nah, untuk minggu ini kita materi apa? Materi teorinya sudah ya, sudah semua. Nah, minggu ini kita akan membuat kurva titrasi. Kita akan membuat kurva titrasi. Nah, yang kita buat pada pertemuan ini, kita akan membuat kurva titrasi asam kuat, basa kuat, titrasi asam lemah, basa kuat. Nah, kemudian untuk kurva titrasi turunan pertama dan turunan kedua, cara membuatnya akan kita pelajari setelah UTS. Nah, untuk UTS-nya, kita akan lakukan UTS di minggu depan berarti ya. Minggu depan. Minggu depan itu Senin belum libur kan? Libur itu hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Panjang libur minggu depan itu. Libur panjang. Nah, kita sekarang akan belajar membuat kurva titrasi. Yang pertama ini, yang kedua yang ini ya. Nah, langsung saja ya. Ini presensi sudah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita akan menghitung dari sebuah proses titrasi. Kita akan memplotkan ujungnya ujungnya memplotkan nilai pH ini ke dalam kurva titrasi. Ya, plot kurva titrasi itu berarti volume titran sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya itu nilai pH-nya. Nah, ini yang pertama ya. Kita punya 25 ml asam klorida 0,1 molar dititrasi dengan natrium hidroksida 0,05 molar. Ya, kemudian kita hitung pH. pH-nya setelah penambahan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah,
Kalau di sini kita berarti bisa tahu ini berarti titrasi apa? Berarti titrasi HCl apa? Asam kuat, basa Kuat, kuat. basa Berarti kuat. ini Asam kuat, basa titrasi kuat, Pak. asam kuat, basa kuat. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, berarti kalau proses titrasi kita tahu bahwa dalam proses titrasi itu berarti kita punya ya, ini ya. Ini kita punya statin, terus ini kita punya klem misalnya, terus kita punya buret ya, ini buret. Nah, kita isi buretnya berarti di sini ada titran kan, titran. Nah, titrannya siapa di sini? Berarti titrannya NaOH, siapa? Pak. NaOH. NaOH. Ya. Ini titrannya NaOH. Di bawah kita punya, misalnya kita punya labu elemennya gitu ya. Ya, ini gambarnya dianggap aja bagus ya. Ini elemennya, di dalam sini terdapat titratnya siapa? HCl. HCl 0,1 molar sebanyak 25 mililiter ya. Titrannya NaOH. Nah, berarti di sini perlu indikator ya kalau titrasi asam kuat basa kuat. Perlu indikator ya, indikator. Perlu nggak? Indikator. Ya, perlu kan? Indikatornya, nah pemilihan indikator, kita lihat rentang dari pH indikator tersebut harus bisa berubah warna di dekat titik ekivalen. Bisa, misalnya kita pakai indikator TT di sini. Nah, kita lakukan titrasi. Ya semoga nanti bisa praktikum yang kita sekarang masih diajukan ya perizinannya. Semoga nanti kita bisa praktikum, setidaknya satu orang itu pernah melakukan titrasi di lab. Nah, kemudian kita tambahkan nih 0 mili. 0 mili berarti belum ada titran yang dijatuhkan kan. Kemudian 10 mili. Nah, ketika 10 mili NaOH ditambahkan, berapa kita hitung pH-nya? Kemudian 30 mili. Kemudian 49,95 mili, 50 mili, 50,05, 60, 75. Baru kita plotkan nanti menjadi kurva ya. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu berarti volume ya. Volume siapa? NaOH, Bu. NaOH ya. Sama ini pH. Nah, ini maka nanti kita akan mendapatkan kurva titrasi. Nah, ini silakan dicatat dulu nilai-nilai ini biar kita bisa maju ke halaman depan. Jadi dicatat sebentar ya. Nah, untuk memplotkan ini kalian bisa pakai ya kertas kotak-kotak itu ya, atau bisa pakai Excel ya, pakai Microsoft Excel. Sudah dicatat? Belum, Pak. Belum ya, dikit lagi, silahkan dicatat. Sudah, Pak. Ya, 1 Sudah, menit Pak. lagi. Udah ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Nanti yang A ini ya, di sini aja lah yang A. Yang A. Nah, ini A. Untuk yang A berarti 0 mili ya, 0 mililiter NaOH. Berarti ini belum dilakukan titrasi berarti kan? Belum dilakukan titrasi. Berarti kalau belum dilakukan titrasi berarti pH siapa yang kita hitung nih? HCl. Berarti pH dari HCl. Nah, pH HCl ini berarti HCl berapa molar ini? 0,1 molar. Ya. HCl 0,1 molar berarti kalau HCl ini kan ini ya HCl-nya dalam dalam air berarti kita tulis berarti kan HCl ya. HCl itu kan kalau kita
larutkan dalam air, berarti jadi H plus dan Cl min kan. Cl tambah H2O, ya berarti menjadi ya H3O plus ditambah Cl min. Nah, pH itu kan menunjukkan H plus kan, min log dari H plus. Ya, berarti ini kan kalau masih HCl doang, berarti ini kan bisa kita molar-molar, reaksi seimbang. Ya, berarti ini HCl-nya tadi berapa molar? 0,1. Ya, 0,1 molar. Berarti dia menjadi H3O plus-nya berapa? Karena dia asam kuat, berarti semuanya terdisosiasi kan, terdisosiasi sempurna. Berarti sini 0,1, H3O plus-nya 0,1. Berarti ini semuanya jadi H3O plus menjadi H plus 0,1 ya. 0,1. Maka kita bisa hitung pH-nya. pH-nya sama dengan ini H plusnya, berarti pH-nya apa? Min log H plus. Min log dari H3O plus kan? Ya, H3O plus itu H plus ya. Berarti sama dengan min log 0,1 kan? 1 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau ditulis berarti sama dengan min log 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1. Nah, berdasarkan aturan ini kan jadinya maju kan? Berarti 1 min log 10 kan? 1 min log 10. Betul nggak? Jadinya sama dengan 1 kan? Iya Pak, 1. 1. Berarti pH-nya 1. Kalau kita ini kita tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ya. Ya, nanti kita plotkan aja ke itu ya, ke dicatat aja nih, kita plotkan nanti ke Excel biar itu ya. Ini ketika 0 ya, 0. Berarti ini, nah, ketika 0 mili berarti belum ada NaOH yang kita tambahkan. Berarti pH yang kita ukur itu pH si larutan yang di bawah, bukan yang di atas. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Belum. Nah, yang kedua kita lihat ini berarti kan yang di 10 mili NaOH. 10 mili NaOH. Kita lanjutkan yang B, nanti nah ini B, 10 ml NaOH. NaOH-nya tadi berapa molar? 0,05 molar ya. 0,05 molar. Nah, dari sini kita 10 mili NaOH 0,05 molar. Berarti kita cari dulu kan. Karena kan reaksinya HCl plus NaOH berarti kan kita tulis reaksinya berarti HCl ditambah NaOH menjadi apa? NaCl plus H2O. Ditambah H2O. Ya kan? NaCl ditambah H2O. Nah, ini benar loh. Nah, itu ya. Kita masukkan di sini ya, masukkan berapa mol NaOH dan berapa mol HCl. Oh ya, sebelum kita lanjut sini, kita kembali dulu. Nah, ini coba, saya mau, berarti ini titik ekuivalennya berapa? Kira-kira tebak. Kalau berdasarkan perhitungan, jadi titik ekuivalen kalau 25 ml HCl 0,1 molar, diterasi dengan NaOH 0,05 molar, berapa volume NaOH-nya nanti? Di titik ekuivalen. 50 mili, Pak. 50 50. mili. Kenapa 50? Kita lihat dari reaksinya tadi kan, dari reaksinya tadi ini kan HCl dan NaOH itu 1:1 kan? Ya, 1:1. 1:1 berarti dia titik ekuivalen itu tercapai ketika mol HCl, ya, mol NaOH itu yang ditambahkan
sama dengan mol HCl yang di bawah, berarti baru tercapai titik ekuivalen karena dia 1 banding